Kembali di Talk Politik with Reinhard, saya akan langsung bertanya ke Bang Andreas Hugo Pareira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, PDIP termasuk partai yang langsung menyambut dan menyatakan setuju, sepakat dengan sistem proporsional tertutup. Bahkan Sekjen Hasto juga mengatakan demikian. Apa ini penjelasannya Bang Andreas? PDI Perjuangan memang dari dulu juga bahkan di ada keputusan di Kongres kita menghendaki supaya sistem pemilu itu dilaksanakan dengan proporsional tertutup. Bahkan di dalam periode yang lalu bersama dengan beberapa partai termasuk Partai Golkar pada waktu itu dan PKS itu termasuk partai yang mendukung untuk dilakukan perubahan untuk kembali pada sistem proporsional tertutup. Karena di dalam pelaksanaan sistem pemilu itu sebenarnya hanya dua model. Model pertama itu adalah proporsional dan yang kedua itu adalah distrik. Nah, dan di dalam undang-undang dasar kita, di dalam undang-undang dasar Republik Indonesia ini di pasal 22E itu sebenarnya sudah diatur yang berkaitan dengan sistem proporsional peserta pemilu itu adalah di Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat ke-4 kalau tidak salah. Itu diatur bahwa peserta pemilu untuk ke DPR dan DPRD itu adalah partai politik gitu. Sementara peserta pemilu untuk DPD itu adalah perseorangan. Sehingga konsistensi dengan itu sebenarnya pelaksanaan pemilu untuk DPR itu adalah ya seharusnya sistem proporsional tertutup gitu. Nah ini sebenarnya pernah dipraktekkan di dalam pemilu dari tahun 99 kemudian setelah reformasi. Kemudian di tahun 2004 itu memang proporsional ketika itu proporsional tertutup, tapi ada hal yang berkaitan dengan klausul yang berkaitan dengan kalau suara mencapai 30% dari individu maka itu adalah hak individu. Ketika itu makanya MK membuat keputusan untuk dilakukan proporsional terbuka dan suara terbanyak seperti sekarang ini. Nah, namun kan kita tahu bahwa pelaksanaan sistem pemilu dengan proporsional terbuka ya seperti yang sekarang dengan suara terbanyak ini kan juga menuai banyak kritik gitu. Kritiknya apa itu Bang Andre? Salah satu kritik yang paling sering dilakukan itu adalah biaya pemilu. Biaya Dan pemilu. itu kita tahu bahwa biaya pemilu dari periode ke periode itu menjadi sangat mahal sehingga Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan pelaksanaan biaya pemilu termahal. Biaya yang sangat mahal. Dari tahun 2004 itu hanya 3 triliunan sekian sampai dengan 2019 itu terakhir 30 triliun lebih gitu biaya pemilu. Nanti Pak Ketua bisa mengkoreksi saya. Dan sekarang tahun 2024 ini sekitar 70-an triliun kita sudah anggarkan. Nah, itu anggaran untuk KPU gitu. Belum anggaran pemilu yang harus dikeluarkan baik oleh partai maupun oleh peserta pemilu yang individu caleg-caleg ini gitu. Mas Yusron pasti tahu lah soal itu. Kita pelaku pemilu ini sejak tahun 2004-an kalau tidak salah Mas Yusron. Sehingga memang biaya pemilu itu dari tahun ke tahun makin mahal. Dan Bang Andre, salah satu kritiknya itu politik uang yang sangat jadi biaya pemilu mendominasi di dalam sistem pemilu sekarang ini. Saya langsung ke Mas Yusron, silakan Mas. Alasannya adalah biaya pemilu kalau menurut Bang Andre, mengapa kemudian proporsional tertutup lebih baik dibandingkan terbuka? Ya kalau toh sistem pemilu tertutup, proporsional tertutup pun juga biaya tinggi juga. Kalau dikatakan masalah adanya money politik, mau terbuka, mau tertutup, pasti ada money politik. Hanya bedanya oknumnya salurannya kemana. Kalau lewat terbuka, salurannya kepada rakyat. Kalau lewat tertutup, salurannya kepada tanda petik oknum-oknum elit partai politik. Sudah jadi rahasia umum itu. Nah sekarang bukan masalah itu. Kalau biaya politik tadi disampaikan oleh Pak Andreas Pareira, masa KPU biayanya tinggi. Ya pertama karena inflasinya naik tinggi. Setiap 5 tahun pasti kalau diakumulasi setiap tahun itu inflasinya 5%. Kali kemudian 5 tahun udah 25%. Belum kemudian komponen dolar, belum kemudian dulu penyelenggara pemilu itu lokal, dikasih honor oleh Pemda,
pada zaman Orde Baru. Sekarang ada Bawaslu, ada KPUD, ada Bawaslu daerah dan sebagainya. Semua honornya itu dari pusat. Ya pasti akan membengkak. Karena nggak ada lagi partisipasi dari Kalau Pemda. tertutup menurut Anda sama saja? Ya atau justru sama kalau Bang saja. Andre bilang kan bisa lebih Sama, itu kan mengurangi? saya sama saja. Kalau sama ini saya kayak pilkada, nanti pilkada tertutup sama pilkada dipilih anggota DPRD mah langsung. Kalau pilkada pilih DPRD ya money politiknya sama anggota DPRD. Tapi begini loh Pak, konteksnya ya. Di luar soal masalah biaya ya. Kalau sistem proporsional terbuka ini itu sudah jalan tengah menurut saya. Kalau kita menggunakan proporsional tertutup itu bisa jadi kehendak partai belum tentu sama dengan kehendak rakyat. Ya, ya. Orang yang dikehendaki oleh partai politik untuk menjadi anggota DPR itu belum tentu dengan kehendak rakyat. Sebaliknya kalau kita menggunakan mekanisme distrik atau mekanisme individu, belum tentu yang dikehendaki oleh rakyat itu sama yang dikehendaki oleh partai politik. Mekanisme proporsional terbuka ini menurut saya adalah kombinasi antara kehendak partai politik dan kehendak rakyat. Okay. Saya tidak menafikan bahwa pasal 22E peserta pemilu DPR ada partai politik. Di sini dalam proporsional terbuka itu ada kedaulatan partai politik. Apa itu kedaulatan partai politik? Merekrutmen, menseleksi, mengusulkan dan mendaftarkan calon anggota caleg. Kan nggak ke KPU. Kan nggak mungkin tiba-tiba Reinhard atau siapa si Ahmad itu nyelonong ke KPU sudah daftar tanpa partai politik, nggak bisa. Tapi kalau sampai memilih caleg yang harus Nah, lolos tapi ke DPR, kemudian untuk siapa yang jadi, disinilah namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Biarkan rakyat yang memilih. Oke. Di sini ada kombinasi, ada kedaulatan partai politik tetap ada, yaitu si calegnya itu didaftarkan oleh partai politik kepada KPU, tapi tetap ada kedaulatan rakyat. Apa itu? Yaitu siapa dari pilihan partai politik ini yang paling disenangi rakyat, itulah yang dipilih. Jadi sudah ideal menurut Mas Nusron? Ini sudah ideal. Bang Andreas. Dan menurut saya sudah 3 kali pemilu, 2009, 2014, 2019 sudah berjalan baik, tidak ada apa-apa, tidak ada isu orang mati, bunuh-bunuhan karena pilihan politik di sini, tidak ada politik aliran, tidak ada apa akibat di sini. Hanya kalau ada proses pembinaan kurang dewasa sedikit ya wajar, namanya proses jadi singkatnya demokrasi. kalau menurut Anda PDIP maunya tertutup bagaimana Mas Nusron? Ya itu soal maunya PDIP itu kan haknya PDIP. Kita nggak Mas bisa, Reinhard, Ya, silakan kita Bang nggak Andreas. bisa intervensi terhadap maunya PDIP. Silakan Bang Andreas. bukan soal maunya PDI Perjuangan. Ini kan ada gugatan. Dulu Golkar juga sebenarnya punya niat yang sama. Itu pada periode yang lalu. Ini kan Pak Ketua KPU ini kan menyampaikan proses yang sedang terjadi di MK. Partai tidak punya legal standing di dalam putusan di dalam urusan gugatan ini. Yang menggugat itu kan mereka yang punya legal standing, yaitu mereka yang merasa dirugikan karena keputusan MK yang berkaitan dengan sistem pemilu ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan itulah yang menjadi poinnya gitu. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca kembali di dalam Undang-Undang Dasar, memang di pasal 22E ayat ketiga itu memang peserta. Saya bacakan di sini, peserta pemilihan umum untuk pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Nah, kalau partai politik peserta pemilunya yang dipilih adalah partai seharusnya. Ini interpretasi kita. Interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar itu gitu. Nah, sehingga sementara di pasal 4 pasal 22E ayat 4 itu peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Jadi memang sudah di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah diatur ada bagian perseorangan dan ada bagian di mana di dalam representasi rakyat ini adalah representasi partai politik. Nah, ini Undang-Undang Dasar.
Nah, sehingga kalau ada yang menggugat itu adalah hak dari mereka yang mempunyai legal standing. Nanti tinggal MK memutuskan bahwa pertimbangan-pertimbangan dan interpretasi yang lain tadi itu adalah ya hal yang berkembang di dalam wacana debat yang sekarang muncul. Ya, gitu. sebelum saya ke Pak Ketua KPU, silakan. Peserta pemilu, kami taat terhadap undang-undang, taat terhadap peraturan yang dibuat orang yang sudah dibuat oleh DPR, undang-undang maupun keputusan MK. Oke, Bang Andre tahan dulu, saya ke Mas Nusron. Pertama ya, ini berlaku prinsip hukum nebis in idem. Perkara yang sudah pernah diputuskan diuji dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh lagi dibahas lagi. Dan itu diadopsi di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 60 tadi saya katakan. Artinya masalah ini sudah pernah dibahas. Nah, nomor 2, begini Pak, ini masalah bukan masalah undang-undang perdata atau pidana karena ada novum baru. Ini masalah menguji apakah suatu undang-undang itu hakikatnya esensinya bertentangan apa tidak dengan undang-undang dasar. Dulu sudah diputuskan bahwa penggunaan proses proporsional tertutup itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Keputusan MK nomor 22 sampai nomor 24 tahun 2008, tanggal 23 Desember. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak menafikan, memang betul bahwa peserta partai politik itu, peserta pemilu adalah partai politik. Tapi hakikat orang memilih caleg yang di bawahnya adalah diutus oleh partai politik itu otomatis dia memilih partai politik. Bukan kalau orang itu memilih partai politik belum tentu memilih, misal saya orang Golkar. Kalau orang memilih Golkar belum tentu memilih Nusron. Tapi kalau memilih Nusron pasti memilih Golkar otomatis. Karena itu tadi saya katakan ada kedaulatan partai. Karena Nusron tidak bisa tampil sendiri dalam pemilu kalau tidak diusung oleh partai politik. Tapi kata Bang Andre tadi Partai Anda dulu sebenarnya setuju dengan sistem proporsional tertutup ini, Bang Nusron. Ya, soal setuju kan politik kan punya pendapat kan beda-beda, keputusan beda-beda kan nggak ada masalah soal beda-beda. Dulu yang namanya ya itu nebis in idem juga di partai juga. Itu namanya ini beda lagi. Kalau di partai politik tidak ada nebis in idem begitu, Pak. Di Golkar juga harus ada nebis Pak Andreas Barya nggak ada, kalau di partai politik nggak ada begitu. Ya kan kalau soal itu. Dulu PDIP juga tahun 2007 nggak mau milih Ahok, ternyata akhirnya memilih juga kan begitu, sama. Kalau soal inilah dinamika dalam politik. Tapi kalau soal Mahkamah Konstitusi itu kan undang-undang. Masalah MK gitu. Tapi masalah ini berkaitan dengan apakah itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Saya kira itu poinnya. Sehingga dalam hal ini adalah masalah dan dalam hal ini MK lah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan itu gitu. Baik. Tahan dulu saya ke Pak Ketua KPU. Apa yang disampaikan tadi ya itu pengalaman kita. Karena tadi ya Pak Ketua juga menyampaikan, Pak Ketua mengingatkan bahwa ini pernah terjadi dan juga MK memutuskan untuk hal yang sama, nebis in idem itu juga kemudian keputusannya berbeda gitu. Dan ini adalah fakta-fakta hukum yang ada di kita gitu. Baik Mas Syif, tapi di luar proporsional tertutup atau terbuka, fakta memang selama ini kita pemilu dengan biaya yang mahal ya. Nah ini kan di luar bahwa apakah tertutup kah atau terbuka kah, juga ada money politika yang tadi juga diakui bahwa mau tertutup mau terbuka ini tetap ada. Ini kan jadi tantangan juga sebagai penyelenggara sebetulnya Pak Hasyim, bagaimana supaya kita tidak mengalami degradasi demokrasi karena ada uang dan lain sebagainya. Bagaimana KPU kemudian menyiapkan atau merespon soal itu. Tapi ditahan dulu Pak Hasyim, kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi.